Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kantor Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah kantor yang mengurusi atau yang diserahi tugas di dalam rangka pelaksanaan tugas dan tusi daripada Kementerian Hukum dan HAM di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kanwilnya membidangin beberapa pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta dibantu oleh 4 kepala divisi. 4 kepala divisi yang pertama yaitu adalah Kepala Divisi Administrasi yang membidangi bidang perencanaan, terutama di bidang fasilitatif. Kedua, tentang rekrutmen pegawai. Yang ketiga, tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dukungan fasilitatif. Sedangkan yang kedua, Kak Kanwil dibantu oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, yang mana Kepala Divisi Pemasyarakatan membidangin tugas di bidang pengkoordinasian daripada tugas-tugas pemasyarakatan di daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Sedangkan yang ketiga adalah Kepala Divisi Imigrasi sebagai pengkoordinasi seluruh tugas-tugas keimigrasian di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang keempat adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang membidangi tugas-tugas di bidang pelayanan hukum, termasuk juga tentang kewarganegaraan, tentang notaris, tentang hak kekayaan intelektual, yang semuanya di bawah naungan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Bapak Ibu yang saya hormati, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2020 adalah salah satu unit pelaksanaan teknis daripada Kementerian Hukum dan HAM yang mengikuti atau lolos seleksi di dalam rangka membangun zona integritas dari Kementerian Hukum dan HAM, mencoba melakukan berbagai perubahan-perubahan di dalam rangka mewujudkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Dengan adanya upaya-upaya yang kita lakukan dengan melakukan pelaksanaan kegiatan, dengan pelaksanaan zona integritas, kita harapkan Kanwil DKI Jakarta mampu melakukan pelayanan publik tanpa adanya KKN. Bapak Ibu yang saya hormati, pencanangan pembangunan zona integritas pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah dilakukan secara bersama-sama, terbuka, publikasikan secara luas, agar semua pihak, termasuk masyarakat, dapat memantau, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melakukan perubahan dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBN. Dalam hal manajemen perubahan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen bersama dalam membangun zona integritas yang dilakukan oleh seluruh pejabat dan para pegawai, serta disaksikan oleh perwakilan Ombudsman Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Selain itu juga telah dilakukan pembentukan tim kerja dan rencana kerja pembangunan zona integritas di tahun 2020. Penetapan agen-agen perubahan serta penguatan pimpinan terkait pembangunan zona integritas untuk membangun pola pikir dan budaya kerja yang baik. Kantor wilayah telah menyelenggarakan kegiatan apel, baik secara langsung atau melalui virtual dalam suasana pandemi COVID saat ini. Melakukan sidak ke ruangan pegawai pada saat jam kerja, melakukan coaching dan mentoring, dan penguatan revolusi mental serta pemberian reward and punishment kepada para
petugas di Kanwil DKI Jakarta. Dalam hal penataan tata laksana, telah dilakukan kegiatan penyusunan, evaluasi dan implementasi standar operasional prosedur yang mengacu pada peta bisnis instansi. Selain itu, kantor wilayah juga telah menerapkan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain aplikasi e-performance, e-kinerja, Simpak, Sumaker, Simasham, OBH, Simbankom, sistem database pemasyarakatan, e-office imigrasi, Sikumham, distribusi kuota, apapun antrian imigrasi, dan aplikasi akses telah diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menyangkut tentang peresmian pelayanan daripada Law and Human Rights Center dan POS Yankomas pada tanggal 30 September 2020 yang lalu. Kantor wilayah selanjutnya juga telah melaksanakan arahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, antara lain dengan membentuk tim PPID kantor wilayah dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui banner, poster, videotron, TV informasi di ruangan pelayanan, serta penggunaan website dan berbagai platform media sosial. Dalam hal penataan sistem manajemen sumber daya manusia, telah dilakukan ketaatan dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi, pengembangan kompetensi pegawai, pengukuran kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan informasi kepegawaian. Saat ini penyusunan kebutuhan pegawai dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi IABK yang merupakan turunan dari unit eselon 1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya di kantor wilayah dilakukan di dalam berbagai kegiatan, antara lain promosi jabatan atau assessment dan proses penerimaan pegawai yang dilakukan secara terbuka dan transparan, serta telah adanya pelayanan terpadu mengenai terjadinya korupsi atau grafitasi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal penguatan pengawasan telah dilakukan pencegahan dan pengendalian gratifikasi melalui kegiatan, apel, maupun pertemuan lainnya, serta melakukan public campaign dan pemasangan CCTV pada area pelayanan dan area yang rawan pungli. Selanjutnya adalah penguatan pelaporan dan mitigasi risiko atau SPUP pada kantor wilayah dan unit pelaksanaan teknis. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi lapor, website, WhatsApp, dan media sosial di kantor wilayah. Pemanfaatan whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang. Seluruh pejabat dan pegawai kantor wilayah juga telah menyampaikan laporan harta kekayaan, yaitu LHKSN dan LHKPN pada aplikasi. Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja, kita harapkan pelaksanaan ini bisa tetap berlanjut. Selanjutnya, dalam kegiatan pengelolaan akuntabilitas kinerja, telah disusun semuanya sesuai dengan hal-hal yang menyangkut tentang LAKIP. LAKIP kantor wilayah dalam monitoring evaluasi juga dilakukan menggunakan teknologi informasi
teknologi informasi melalui aplikasi e-performance, smart, Bappenas, dan e-kinerja, sehingga akuntabilitas kinerja kantor wilayah dapat terukur dan dipertanggungjawabkan secara profesional. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan perubahan terhadap proses layanan masyarakat dan layanan informasi. Kantor wilayah juga telah melakukan revitalisasi ruang pelayanan terpadu Law and Human Rights Center. Selain hal itu, telah dilakukan peningkatan layanan melalui inovasi pengembangan aplikasi akses dan perpustakaan digital. Dalam aplikasi akses mencakup layanan administrasi, pemasyarakatan, imigrasi, dan pelayanan hukum dan HAM yang meliputi implementasi corporate university melalui video informasi dan tutorial pelaksanaan TUSI kantor wilayah, informasi ketentuan dan syarat layanan, informasi dan data notaris dan UPT, pendaftaran kewarganegaraan dan pelantikan notaris, PPNS, dan perwarganegaraan. Aplikasi akses dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi kantor wilayah secara praktis, aman, terjangkau, murah, cepat, dalam genggaman. Selanjutnya, kantor wilayah juga mengembangkan perpustakaan digital yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait berbagai macam koleksi buku yang dimiliki oleh kantor wilayah. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta turut melakukan survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM dan indeks persepsi korupsi atau IPK terhadap setiap pengguna layanan dengan hasil nilai sangat baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk sektor pelayanan kinerja dan penguatan integritas, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah menerapkan inovasi pusat layanan terpadu, perpustakaan digital, aplikasi akses, Posyan Kompas, pelaksanaan penyuluhan hukum keliling, video call konsultasi, sosialisasi melalui media sosial, penguatan integritas bagi pegawai, dan adanya nomor telepon layanan pengaduan. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta juga melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap satuan kerja di bawahnya melalui kegiatan monitoring lapas, rutan, bapas, rubasan, rumah sakit pengayoman, rumah detensi, pelayanan paspor pada kantor imigrasi, dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan zona integritas ini menunjukkan keseriusan dan kemauan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk melakukan perubahan menuju WBK dan WBBM hingga tercapainya Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dari korupsi. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pasti WBK.